Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas 10 TIK 6. Saya di sini akan membacakan contoh teks anekdot yang berjudul Larangan Merokok. Lina merupakan anak kecil yang berada dalam satu keluarga. Pada suatu hari, Lina memandang bapaknya lagi merokok di depan rumahnya. Lina yang mengenali kalau merokok itu sangat beresiko untuk kesehatan, maka langsung menegur bapaknya. "Bapak, jangan merokok, rokok itu bahaya buat badan Bapak," ucap Lina, anak kecil yang masih lugu. Bapaknya juga merasa malu lantaran anaknya yang sangat pintar. Bapak Lina juga cuma tersenyum sambil mengusap rambut gadis kecilnya. "Bapak, cepat matikan rokoknya," ucap Lina sekali lagi memerintahkan kebaikan buat bapaknya. Demi mencari jawaban yang pas, bapaknya juga berkata, "Nak, kamu benar sekali. Ini Bapak lagi memusnahkan rokok dengan membakar satu persatu. Soalnya jika bakar pabriknya sekalian, ya gak boleh dong." Sang anaknya jitak kepala ayahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Aditya Saputra dari kelas 10 TIK 7. Saya akan membacakan teks anekdot yang berjudul Larangan Merokok. Larangan merokok. Lina merupakan wanita kecil yang berada dalam satu keluarga. Pada suatu hari, Lina memandang bapaknya lagi merokok di depan rumahnya. Lina yang mengenali kalau merokok itu sangat beresiko untuk kesehatan, maka langsung menegur bapaknya. "Bapak, jangan merokok, rokok itu bahaya buat badan Bapak," ucap Lina, wanita kecil yang masih lugu. Bapaknya juga merasa malu lantaran anaknya yang sangat pintar. Bapak Lina juga cuma tersenyum sambil mengusap rambut gadis kecilnya. "Bapak, cepat matiin rokoknya," ucap Lina sekali lagi memerintahkan kebaikan buat bapaknya. Demi mencari jawaban yang pas, bapaknya juga berkata, "Nak, kamu benar sekali. Ini Bapak lagi memusnahkan rokok dengan membakarnya satu persatu. Soalnya jika bakar pabriknya sekalian, ya gak boleh dong." Sang anak jitak kepala ayahnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayatullah, kelas 10 TIK 5. Di sini saya akan membacakan contoh teks anekdot yang bertema larangan merokok. Lina merupakan wanita kecil yang berada dalam satu keluarga. Pada suatu hari, Lina memandang bapaknya lagi merokok di depan rumahnya. Lina yang mengenali merokok itu sangat berisiko bagi kesehatan, maka langsung menegur bapaknya. "Bapak, jangan merokok. Merokok itu bahaya buat badan Bapak," ucap Lina, wanita kecil yang masih lugu. Bapaknya juga merasa malu lantaran anaknya yang sangat pintar. Bapak Lina juga cuma tersenyum sambil mengusap rambut gadis kecilnya. "Bapak, cepat matikan rokoknya," ucap Lina sekali lagi memerintahkan kebaikan buat bapaknya. Demi mencari jawaban yang pas, bapaknya juga berkata, "Nak, kamu benar sekali. Ini Bapak lagi memusnahkan rokok dengan membakarnya satu persatu. Soalnya jika bakar pabriknya sekalian, ya gak boleh dong." Sang anak jitak kepala ayahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nursela dari kelas 10 TIK 7. Saya di sini akan membacakan contoh anekdot yang berjudul Memakan Rumput. Hari itu, Pak Bahagio sedang mengendarai mobil mewahnya di suatu tempat. Tiba-tiba, Pak Bahagio merasa heran ketika ada seorang ibu-ibu sedang memakan rumput. Pak Bahagio memutuskan untuk berhenti dan ia ingin bertanya kepada ibu itu memakan rumput. Selama ini, Pak Bahagio tahunya manusia makan nasi, bukan memakan rumput.
Pak Bahagio akhirnya bertanya, "Maaf Bu, kenapa Ibu makan rumput?" Ibu itu menjawab dengan wajah memelas. "Saya lapar Pak, dan saya tidak punya uang untuk membeli makan." Mendengar hal tersebut, Pak Bahagio sangat merasa iba. Ia pun meminta ibu itu untuk naik ke dalam mobil mewahnya. Namun, tanpa diduga ibu itu menolak. "Saya tidak bisa naik ke mobil mewah Bapak. Saya punya 5 anak yang juga sedang makan rumput di rumah," jelas ibu itu. Mendengar hal tersebut, Pak Bahagio langsung menjawab, "Ya, bawa saja ke 5 anak Ibu." Tentu saja ibu tersebut merasa senang. Ia memanggil semua anak-anaknya untuk naik ke mobil mewah Pak Bahagio. Ketika berada di jalan, anak-anak ibu itu merasa sangat senang. Salah satu anak ibu tersebut pun bertanya, "Bapak akan mengajak kami kemana?" "Tentu saja saya akan membawa kalian pulang ke rumah saya," jawab Pak Bahagio. Mereka semua jelas tampak girang. "Memangnya kenapa Bapak mau bawa kami ke rumah Bapak?" tanya anak yang lainnya. "Iya, soalnya rumput di rumah saya sudah mulai panjang-panjang," kata Pak Bahagio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi dari kelas XTIK 7. Di sini saya akan membacakan teks anekdot yang berjudul Pernikahan Televisi. Salah satu stasiun televisi swasta terkenal di Indonesia, yaitu Trans TV, ternyata pernah mendapat teguran keras dari KPI. Ternyata penyebabnya sangat sepele, yaitu karena Trans TV dinilai berlebihan memberitakan pernikahan tentang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Acara pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menurut publik tidak perlu ditayangkan di luar waktu yang seharusnya. Trans TV pun dianggap sebagai singkatan dari televisi Raffi Ahmad Nagita Slavina. Segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risana Padilla, kelas 10 TIK 6. Saya akan menceritakan tentang teks anekdot yang berjudul Apakah Ibu Sudah Pernah Keliling Dunia? Siang hari itu, Dodo sudah pulang dari sekolah. Tadi di sekolah, Dodo mendapatkan pelajaran tentang berbagai negara di dunia. Tiba-tiba, Dodo merasa penasaran apakah ibunya sudah pernah keliling dunia atau belum. Dodo mencari ibunya untuk bertanya tentang masalah ini. Ia akhirnya menemukan ibunya sedang tiduran di dalam kamarnya. Saat itu, Ibu Dodo memang sangat-sangat merasa ngantuk. Dodo pun langsung bertanya pada ibunya, "Bu, Ibu apa sudah pernah keliling dunia?" Ibu pun menjawab, "Ya sudah pernah." "Astaga, jadi Ibu Dodo sudah pernah pergi ke Amerika?" tanya Dodo makin penasaran. Ibu Dodo langsung menjawab, "Ya sudah pernah." Mendengar jawab ibunya, Dodo semakin semangat bertanya. Ia pun bertanya apakah ibunya itu pernah ke Brazil, Eropa, Bali, Kutub Utara, dan berbagai tempat lainnya. Merasa kesal dengan pertanyaannya, anak yang tidak
kesudahan akhirnya Ibu Dodo naik pitam. Ia langsung berdiri dan membentak Dodo. Sudah, sana pergi, ganti baju dan makan. Semua negara sudah pernah Ibu injak, tinggal mulut bawelmu itu saja yang belum pernah Ibu injak. Tegas Ibu Dodo. Mendengar itu, Dodo langsung lari keluar kamar ibunya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Maripah dari kelas X36. Di sini saya akan membacakan teks anekdot yang berjudul Sekolah Bertaraf Internasional. Ketika lonceng sekolah mulai berbunyi di kota A, Bu Guru mulai masuk ke kelas satu persatu sambil membawa lembar pengumuman. Bu Guru berdiri di depan kelas. Murid-murid, hari ini Ibu memiliki pengumuman yang sangat penting dan juga kabar gembira untuk kalian semua. Dimulai dari bulan depan, sekolah kita ini statusnya akan berubah menjadi sekolah bertaraf internasional. Bagaimana kira-kira yang kalian akan lakukan untuk menyambut hal tersebut? Bu Guru mulai berbicara sambil membagikan lembar pengumumannya. Beberapa saat kemudian, Jono mengangkat tangannya. Kalau saya mau mulai les bahasa Inggris, Bu, untuk mendukung pembelajaran yang bertaraf internasional ini. Bagus sekali, Jono. Bu Guru terlihat senang, kemudian mengalihkan pemandangan ke Ical. Kalau Ical mau melakukan apa? Saya, Bu, saya akan meminta kepada orang tua saya agar menyiapkan uang sekolah lebih besar lagi, Kenapa begitu, Ical? Bu Guru bertanya keheranan. Ical lalu menjawab, soalnya kalau status sekolahnya berganti menjadi taraf internasional, pasti biaya sekolahnya mahal juga. Iuran per bulannya akan lebih mahal, belum bayar buku dan lain-lain. Jawab Ical dengan jelas. Bu Guru menjelaskan kembali sambil mengerutkan keningnya. Kenapa jawabanmu sini sekali, Ical? Begini ya, jika sekolah kita berubah menjadi bertaraf internasional, kan kualitasnya jadi semakin bagus dan meningkat. Jadi sama bagusnya dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Tapi Bu Guru, kalau menurut saya, sekolah yang berstatus taraf internasional itu artinya sekolah dengan taraf internasional juga, Bu, ungkap Ical. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fahmi dari kelas 10 TK 5. Di sini saya akan membacakan teks anekdot yang saya cari dengan yang berjudul adalah Kesetrika. Suatu hari yang cerah, datanglah seorang laki-laki ke rumah sakit dengan kedua telinganya yang terkena luka bakar. Dokter, loh, kenapa telinga Anda, Pak? Pasien, begini, Dok. Tadi saya sedang menyetrika baju. Nah, pada saat saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon saya berdering. Karena refleks, pada saat itu setrika yang saya pegang saya tempelkan ke telinga kiri saya. Dokter. Oh, jadi begitu, Pak. Saya paham keluhan Anda. Terus kalau telinga Bapak yang kanan kenapa, pasien? Nah, itu dia, Dok. Si bego itu nelpon lagi. Bagian-bagian struktur dari trek anekdot kesetrika. Abstraksi. Suatu hari yang cerah, datanglah seekor laki-laki ke rumah sakit dengan kedua telinga yang terkena luka bakar. Krisis, begini, Dok. Tadi saya sedang menyetrika baju. Nah, pada saat saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon saya berdering. Karena refleks, pada saat itu setrika yang saya pegang saya tempelkan ke telinga kiri saya, Dok. Reaksi. Oh, jadi begitu, Pak. Saya paham keluhan Anda. Terus kalau telinga Bapak yang kanan kenapa? Nah, itu dia, Dok. Si bego itu nelpon lagi. Cukup sekian teks anekdot dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarkiwa Pajardani dari kelas 10 TK 6. Di sini saya akan membacakan teks anekdot naratif yang berjudul Gokar di Tengah Malam.
Di saat Laila ingin pulang ke rumahnya, dia memesan go-kart di smartphone-nya. Tak lama kemudian, mobil hitam langsung berhenti di pinggir jalan tepat di depan Laila berdiri. Langsung Laila pun masuk ke dalam mobil dan berkata, "Kedieng ya Pak." Sopir pun hanya mengangguk. Selama perjalanan pulang, di dalam mobil sangat hening, tidak ada percakapan sedikit pun antara sopir go-kart dengan Laila. Mungkin karena Laila capek karena bekerja sampai tengah malam. Setengah jam lamanya, keheningan di dalam mobil. Di saat Laila teringat uang yang ada di dalam dompetnya kurang untuk membayar go-kart, Laila pun langsung menepak pundak sang sopir online dengan maksud untuk mengambil uang di ATM. Tapi entah kenapa sang sopir langsung membanting setirnya ke kiri dan ke kanan, dan sambil terus berteriak histeris sampai Laila pun ikut panik. Hingga akhirnya mobilnya pun menabrak pohon yang sangat besar di pinggir jalan. Untung saja Laila dan supir go-kart tidak mengalami luka yang serius. Sang sopir langsung meminta maaf kepada Laila. "Maaf mbak, gimana keadaannya?" "Mbak sih pakai nempuk pundak saya, jadi panik dan kaget setengah mati mbak." "Lah masa ditempuk pundaknya saja sudah kaget seperti itu? Soalnya ini pertama kalinya saya jadi sopir online mbak. Memangnya pekerjaan bapak sebelumnya apa?" "Selama 30 tahun saya jadi sopir mobil jenazah." Sekian teks anekdot dari saya. Segala kekurangan dan kelebihan saya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Siti Nurdiana dari kelas 10 TIK 5. Di sini saya akan membacakan teks anekdot yang berjudul tentang tes uji coba. Seorang ibu guru bernama Yeyen sedang memberikan pelajaran IPA pada para siswa dan siswinya. "Anak-anak, dengerin ya, segala sesuatu itu harus teliti agar bisa dilihat tentang kebenarannya," terang Bu Yeyen kepada muridnya dengan antusias dan penuh semangat karena masih tanggal muda. "Wah, itu teorinya termasuk juga ketika pacaran ya Bu," ujar salah seorang siswa. "Ah, kamu ini, kok pikirannya ngeres mulu sih nak? Ya nggak boleh lah, dosa tuh namanya. Harusnya kan nikah dulu, baru deh nyoba, jangan coba-coba dulu baru nikah," kata Bu Yeyen. Mata Riki melotot. "Lah, kan tadi ibu bilangnya semua hal harus dicoba dulu, WKWK," jawab Riki dengan nada ngeyel. "Pokoknya kamu gak boleh kayak gitu ya, itu perbuatan dosa dan tercela," kata Bu Yeyen. "Ya enggak lah Bu, kan uji coba bikin teh tarik. Nah, rasanya enak atau enggak gitu loh Bu." "Ah, pikiran ibu ini ternyata yang ngeres," jawab Riki. "Buset dah, ini anak kampret amat ya. Anak siapa lu tong?" jawab Bu Yeyen dalam hatinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.